Di antara poin melenceng Wahabi adalah mereka mengajak umat untuk meninggalkan mazhab Mu'tabar, sebab menurut mereka mazhab adalah sumber pertikaian. Dan saat pertikaian atau niza terjadi, umat harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan surat An-Nisa ayat 59. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? Banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama. Lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi namanya Jeffrey Hempel. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Haram. Gak boleh. Pertegas lagi Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Orang anti mazhab itu siapa? Wahabi, ya Wahabi atau Salafi, itu anti mazhab. Wahabi ini ada 3 kelompok. Ada satu kelompok yang di Pekanbaru, ada satu kelompok di Bangkinang, ada satu kelompok yang dekat rumah saya. Dan 3 kelompok ini tidak bisa bersatu. Yang kelompok Bangkinang itu tidak pernah mengisi pengajian sekalipun di RJ Abu Darda. Tak bisa. Kenapa? Karena dia sangat eksklusif. Padahal sesama Wahabi. Jadi kalau model begini yang mau dikembangkan, ini Pekanbaru ini bisa pecah berapa? Ini sebagai masukan ke Pak Gubernur. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video dari orang-orang pembenci Wahabi, ya. Pembenci orang-orang yang mendakwakan sunnah, ya. Mereka memfitnah bahwasanya orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu anti madhab, ya. Siapa yang anti madhab? Nggak ada. Wahabi nggak anti madhab. Siapa yang mengatakan adanya imam madhab itu memecah belah umat? Coba tunjukkan satu saja lah. Ada statement dari para asatidz atau ulama yang disebut Wahabi yang mengatakan bahwa adanya imam madhab itu memecah belah umat, menyebabkan pertikaian. Coba sebutkan satu saja. Nggak ada, ya. Bahkan sampai mengatakan ya, haram hukumnya menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Wahabi, ya, karena Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi kurang ajar. Kalau Wahabi dipelihara di Pekanbaru, ya akan memecah belah umat. Mengatakan Wahabi nggak punya imam madhab. Siapa imam yang diikuti Wahabi? Nggak ada. Ya. Wahabi itu mengikuti pendapat imam madhab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Diikuti mana pendapat yang terkuat, bukan pendapat yang paling ringan, yang paling gampang. Ya. Semisal contoh, ya, dalam rangka sholat berjamaah, Wahabi memilih pendapat bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib berdasarkan banyak dalil, ya. Berdasarkan banyak dalil. Dan menurut contoh dari Nabi dan para sahabat, mereka juga sholat berjamaah di masjid kecuali ada uzur. Ya. Tapi coba lihat kebanyakan orang-orang yang yang mereka membenci orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Ada azan berkumandang, mereka nggak ke masjid. Tapi kalau sudah ada banner terpampang perayaan Isra Mi'raj Maulid Nabi, rame masjid itu, nggak muat-muat, ya. Kalau sholat berjamaah ada azan, ya mereka nggak peduli, ya. Kemudian perempuan-perempuan dari kalangan yang disebut Wahabi, ya kita lihat perempuan-perempuan mereka menutup aurat semua, bahkan ada yang sampai pakai cadar. Tapi coba para pembenci Wahabi yang benci dengan orang yang nggak mau ikut perayaan Isra Mi'raj,
nggak mau ikut perayaan Maulid Nabi, nggak mau ikut acara tahlilan. Kebanyakan mereka justru malah, iya kadang sholat juga enggak, tutup aurat enggak. Dan itu realita, itu realita. Ya. Kalau Wahabi mengikuti pendapat yang terkuat, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, afdalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya. Sebaik-baik sholat dari sholatnya seseorang itu ya di rumah, kecuali sholat yang diwajibkan. Kalau sholat wajib, maka hukumnya lebih utama di masjid. Ya. Jadi kita lihat orang-orang Salafi Wahabi rajin ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Coba kalau yang bukan Salafi Wahabi, dalam tanda kutip ya, meskipun nggak semuanya, ada orang-orang yang dia tidak dijuluki Salafi Wahabi ya, tapi rajin juga ke masjid. Tapi kalau di prosentase, kalau orang Wahabi itu boleh dikatakan 100% kalau ada di suatu tempat orang yang disebut Wahabi, mereka sholat berjamaah di masjid, kecuali ada usul. Ya. Dan kalau pertanyaan dari orang yang tadi, yang terakhir tadi, yang mengatakan Wahabi itu ikut madhab siapa? Ya kalau pertanyaannya dibalik, ya justru orang-orang yang memusuhi Salafi Wahabi itu ikut madhab siapa? Yang baru-baru viral, ya, ada perayaan Isra Mi'raj, kemudian diisi dengan biduan, jogetan. Coba, itu ikut madhab siapa yang seperti itu? Ikut madhab siapa? Dan ini bukan satu-satunya. Sebelumnya juga viral, acara perayaan Maulid Nabi, jogetan juga sama biduan. Coba, ikut madhab siapa yang seperti itu? Dan majelis-majelis yang seperti itu selalu berulang. Selalu berulang. Kami tahu video-video ini, ya di antaranya ada 2 video. Ya, video yang ini dengan video yang sudah kita putarkan. Video perayaan Maulid Nabi dan perayaan Isra Mi'raj. Itu sudah diklarifikasi memang. Ya, tapi klarifikasinya itu nggak masuk akal. Mereka mengatakan itu hiburan untuk panitia. Lupa melepas banner dan sebagainya. Ya. Cobalah kita lihat video klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rajianto selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Ya. di Dusun Bangunrejo, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Terkait dengan beredarnya video yang viral di media sosial, Ya. yaitu adanya pengajian peringatan Isra Mi'raj tersebut, memang benar adanya. Akan tetapi elektron tersebut dilaksanakan setelah kegiatan pengajian selesai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat. Undangan udah Dan nggak ada. murni digunakan untuk menghibur panitia yang Menghibur sedang panitia. melaksanakan bersih-bersih setelah kegiatan. Selanjutnya saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, itu klarifikasinya. Klarifikasinya seperti itu, ya. Dan sebenarnya ya nggak perlu klarifikasi ya. Karena acara-acara yang seperti ini kan selalu berulang. Selalu berulang. Sejak lama acara-acara seperti ini sudah ada. Kami punya banyak koleksi video-video acara yang pengajian, yang acara perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, isinya sama, pengajian umum, ya perayaan Maulid Nabi, peresmian masjid, ya pengajian-pengajian biasa, isinya memang udah biasa, jogetan, laki-laki perempuan campur baur, itu pakai madhabnya siapa?
Coba yang seperti itu, ikut pendapat madhab siapa yang seperti itu. Dan yang seperti itu kan terulang terus. Nggak cuma 1-2 kali terjadi. Nggak hanya 1-2 majelis saja. Sudah berulang-ulang. Sampai sekarang juga terus ada yang seperti itu. Nanti juga ada lagi. Ya, ikut madhab siapa yang seperti itu. Ya. Kalau orang yang disebut Wahabi, mereka mengikuti imam madhab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika ada perselisihan dari kalangan imam madhab, mereka pilih pendapat yang terkuat. Ya, bukan pilih pendapat yang paling enak, yang paling gampang. Ya. Coba, majelis-majelis yang seperti itu dilakukan oleh orang Wahabi? Bukan. Nggak bakal ditemukan orang-orang yang disebut Salafi Wahabi yang majelisnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Selamat berpikir.